Hai YouTubers, selamat datang di channel Restipedia. Kali ini Restipedia akan membahas tentang sejarah Alas Roban. Bagaimana kisahnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, agar channel ini dapat berkembang dan memberi informasi menarik lainnya. Jalur Alas Roban di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu jalur angker karena sering terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Selain itu, jalur rawan di Pantura tersebut juga kental dengan cerita mistis. Alas Roban merupakan kawasan hutan dengan medan jalan yang berkelok tajam, menanjak dan curam. Jalan tersebut sudah ada sejak zaman Belanda dan sudah ditingkatkan oleh pemerintah untuk memudahkan dilalui masyarakat. Alas Roban terletak di kawasan hutan jati di daerah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan yang dibangun pada era pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 yang memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Jalan yang lebih dikenal dengan sebutan De Grote Postweg, yang berarti jalan raya pos ini dibangun untuk tujuan pembangunan infrastruktur sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk. Roban berasal dari kata rob, yang berarti air naik. Kata ini sangat dikenal oleh masyarakat pesisiran. Kampung Roban sendiri ada di Kecamatan Subah. Roban berada di daerah pantai Laut Jawa. Suasana tempat ini hingga sekarang masih saja diselimuti hawa mistik yang kental. Perkampungan Roban dahulu dikenal dengan Roban Siluman. Konon pada waktu yang telah lampau, masyarakat Roban banyak yang memiliki ilmu tinggi hingga dapat merubah dirinya sebagai buaya. Dari sinilah dikenal siluman buaya yang menjadikan Roban sebagai Roban Siluman. Namun demikian, Alas Roban dan Roban memiliki peran penting jika dilihat dari sejarahnya. Kabupaten Batang dahulu dikenal sebagai kawasan Alas Roban yang masih sepi, belum seramai pemukiman penduduk sekarang ini. Alas Roban dikenal dengan tempatnya para siluman dan lelembut. Kawasannya terhitung mulai perbatasan Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang saat ini, hingga kota Pekalongan. Pada zaman pemerintahan Sultan Agung Mataram Islam sekitar tahun 1620, terjadi penolakan paham antara VOC dan Mataram, yang sebelumnya menjalin diplomasi dalam kawasan dan penyediaan persenjataan. Sultan Agung bermaksud menggempur VOC yang berada di Batavia. Pasukan yang terlibat dalam penyerangan berasal dari berbagai tempat di Jawa, untuk dapat mendukung persediaan logistik. Maka dibangun pos-pos pendukung logistik di berbagai tempat yang salah satunya di Alas Roban. Dalam membangun pos di Alas Roban, Sultan Agung mengutus Ki Bahurekso untuk membuka Alas Roban. Pembukaannya konon dimulai dari Kecamatan Subah ke arah barat. Hal ini dimaksudkan untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk menanam berbagai macam sumber makanan untuk mendukung kebutuhan logistik. Pada saat berada di Kalilojahan yang keramat, Bahurekso berencana membuat bendungan. Namun di tempat yang akan dibangun bendungan terdapat kayu besar yang melintang di sungai. Kemudian beliau bertapa pada malam Jumat Kliwon untuk mendapatkan bantuan kekuatan. Kemudian kayu dapat diangkat dan dihancurkan. Peristiwa ini disebut ngembat watang atau mengangkat kayu yang kemudian dijadikan nama Batang. Peristiwa pertapaan Ki Bahurekso kemudian diperingati dengan acara Kliwonan yang dilaksanakan setiap Jumat Kliwon di alun-alun kota Batang. Pos yang dibangun diperkirakan berada di daerah Balekambang, Gringsing. Di sini terdapat pesanggerahan yang diyakini peninggalan Sultan Mataram. Ditambah dengan adanya patung ular yang mirip dengan Hardowaliko yang dipamerkan di Keraton Mataram, Yogyakarta namun tanpa mahkota. Balekambang adalah sebuah bangunan di atas sumber mata air yang muncul dari tanah. Di sekitarnya terdapat rawa yang cukup luas yang kini berubah menjadi persawahan. Dapat dilihat dengan jelas bahwa persawahan di sekitarnya adalah sawah yang berdiri di atas bekas rawa karena tekstur tanahnya.
Balai Kambang kemudian dijadikan sumber irigasi untuk sawah yang luas. Demikianlah ulasan sejarah Alas Roban Batang Jawa Tengah yang saya ambil dari berbagai sumber. Semoga membantu Anda memahami sejarah Alas Roban Batang.